Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Menarik sekali penjelasan dari Gus Fahrur, sampai berdecak kagum saya, Masya Allah. Makasih buat Gus Muni, Gus Lukman, Gus Kausar, Gus Yasin yang Masya Allah udah mengantar kita, Habib Syekh, Gus senior yang lain dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak saya sebut satu persatu. Alhamdulillah bahagia sekali saya berada di lingkungan Gus senior yang secara ilmu dan lain-lain sangat jauh dari saya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa memperpanjang kalam, nanti juga di sini insya Allah saya tektokan dulu dengan ada Habib Lukman di sini. Bibo dikenalnya, beliau punya sahamologi. Nanti saya memberi pengantar dikit saja, habis itu saya minta izin Gus Munif untuk mempersilahkan Gus Lukman dulu, Habib Lukman, untuk memaparkan sedikit tentang ilmu persahaman yang memang ini ilmu masa depan. Kawan saya Zaki sama memulainya dengan saya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau di posisi sekarang kalau dia cash out itu mungkin sekitar 4 sampai 5 triliun rupiah. Dan saya merasa kitalah memang yang berhak atas itu. Teman-teman para Gus ya, Gawagis dan para Nawaning, inilah yang memang harusnya lebih punya peluang. Saya ketika ditanya sama orang-orang, termasuk ketika ditanya sama Haji Lukman sendiri dari sahamologi dan kawan-kawan, kok ente nggak pakai analisis fundamental dan lain-lain. Terus terang ya, yang saya pakai adalah analisis Al-Furqan. Analisis surah Al-Furqan. Sebagiannya ya. Kemudian analisis surah An-Nur. Kemudian di hadisnya, ini sih ilmunya para Gus lah. Ya. Gus Rifkil, terima kasih. Ya. Analisisnya analisis hadis Arba'in Nawawi. Jadi saya bilang saya nggak mau pakai itu semua yang orang-orang pakai. Saya mau pakai yang mana? Ini loh, ada Al-Furqan. Yakin sekali saya. Kalau kita hafal Al-Furqan, kita ngerti Al-Furqan. Ya. Setelah surah An-Nur, Al-Furqan, Asy-Syu'ara, kalau kita ngerti surah Al-Furqan, sepertinya mah gitu, kita bisa ngelihat nih yang mana yang bakal jatuh, yang mana bakal naik, yang bakal melesat, dan lain sebagainya. Dan pertama kali saya uji coba sampai hari ini, hampir nggak ada yang meleset. Di Lukmannya, Bibo ya, dari sahamologi, hampir nggak ada yang meleset. Saya megang banget tuh, Kul anzalahul ladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ardh. Memang siapa yang punya rahasia langit dan bumi? Siapa yang punya segala informasi? Kita nanya orang yang ngerti saham, kita nanya orang yang ngerti fundamental, kita nanya orang dari sisi analitik dan lain sebagainya. Ya, sebagai sebuah ilmu kita harus menghargai itu. Tapi orang berilmu juga harusnya jangan lupa nanya sama Allah. Makanya saya ajarin teman-teman tuh Gus Fahrur dan teman-teman yang lain. Coba sih sebelum warung saham buka, sholat duha gitu. Sholat duha gitu. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Dialah cahaya langit dan bumi kan. Allahu nurus samawati wal ardh. Dalam hadis Arba'in Nawawi, teman-teman kan juga pada hafal kan bagaimana kemudian Allah bukan mempersilahkan ya, membuka peluang betul gitu. Bahwa Allah tuh bisa gitu. Menjadi sam'ahul ladzi yasma'u bih. Ini keren itu. Allah sih jadi telinga kita gitu kan. Allah bisa apa lagi? Jadi mata kita. Kita dipinjemin matanya Allah alladzi yusiru bih. Ya, Allah juga bisa jadi tangan kita. Kita mencet-mencet apa jadinya apa gitu. Nah itu kan ilmunya kita nih, ilmunya dunia pesantren. Ini gila aja nih kalau para gus-gus abis ngajar, abis sholat
subuh, tembus sampai syuruk, tembus kemudian duha, kemudian buka saham, widih. Kayak apa itu petunjuknya? Saya kan dapat informasi kecil-kecil aja kan, kayak misalkan BABP. Allah beri itu informasi-informasi. Oh nanti mau masuk ya, investor super raksasa. Saya nggak bisa sebut namanya karena masih konfidensial. Tapi kalau investor super raksasa ini jadi masuk, terbang ini. Penglihatan kayak tadi yang Gus Fahrur bilang, iki kalau tol jadi, bandara Kediri jadi, ini begini. Nah, saya kira sih itu secara fundamental mungkin masih bisa dipertanyakan gitu loh. Tapi feeling ya, seorang guru ngaji, seorang yang membawakan Riyadus Shalihin kepada publik lewat sosmednya, membawakan kemudian Ihya Ulumuddin kepada publik lewat sosmednya. Dia punya amal membangun kemudian Institut Al-Qalam. Saya rasa sih ini adalah memang apa ya, keretak hati yang ada disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi di hadis Arba'innya. Allah jadi matanya, Allah jadi telinganya, Allah jadi kaki dan tangannya. Yang dengan semua itu bekerja resonansi dan vibrasinya jadi beda. Jadi beda. Saya yakin di BABP ini, saya pribadi dengan izin Allah nih, setidak-tidaknya akan cetak kira-kira 1,5 triliun rupiah. Yakin sih. Super. Dengan modal nggak terlalu banyak. Kalau gimana berkah ini bisa didapat oleh teman-teman gus-gus seluruh Indonesia. Dan memang kita harus bekerja buat itu. Nah, makanya saya hadirkan nih Mas Lukman, Bibo dari Samologi, yang memang ada ilmunya lah gitu. Nah kalaulah ini digabungkan kan luar biasa gitu. Kalau ini digabungi luar biasa. Dan kita kan punya nih dengan izin Allah persyaratan memang bisa untung. Gimana caranya? Doa. Iya doa lah. Orang yang kagak doa aja bisa untung. Gimana cerita kita doa gitu. Ujung dari hadis Arba'in Nawawi kan udah pada hafal juga teman-teman. Kalau udah benar yang wajibnya, dia tambahin kemudian nawafilnya gitu kan. Apa kata Allah? Ida walain la'utiyannah gitu. La'utiyannah. Berikan. Nah, kan kita tinggal minta aja sama Allah kan. Asik tuh. Malah kalau kita minta bantuan gitu, minta pertolongan, jangan sampai rugi gitu. Ya kan? Kan kita bisa dong. Minta perlindungan jangan sampai rugi. Apa kata Allah? La'uidzannah. Aku akan lindungin. Ini ketika saya bawa ini kepada teman-teman milenial, mereka geleng-geleng kepala. Masa sih? Lah buktiin aja. Saya pernah membuktikan di Garuda loh waktu itu, Mas Lukman. Pernah buktiin di Garuda itu 60% pada saat orang bilang enggak benar fundamental Garuda begini, nanti begini. Saya bilang enggak lah. Gue mau nanya Allah aja lah. Gitu. Nawaitunya udah nolongin Garuda gitu aja. Teman-teman ahli pada ngomong pada saat itu, kok Garuda sih Ustaz? Nanti begini. Lah, gue niatnya bantuin orang aja lah, bantuin perusahaan negara lah. Pada saat itu naik 60% loh bos. 60%. Ya memang setelah itu ya ada ujian, ada problem, ada masalah. Tapi kan secara time ya, secara waktu, saya sudah berhasil membuktikan bahwa apa-apa kalau Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, mana ada yang rugi? Mana ada yang rugi? Saya perkenalkan juga sedekah cuan saham SCS, itu untung geser-geser buat sedekah nanti untuk melipat gandakan yang berikut-berikutnya. Kapitalisasinya di dunia saham mungkin sekarang udah bisa secara future growth gitu ya, mungkin udah akan bisa menyentuh angka mungkin 5 triliun sendiri gitu. Apakah saya lebih jago daripada Gus Fahrur? Lebih blow on kali saya dari Gus Fahrur gitu. Nggak ngerti apa-apa saya, cuman ngertinya sholat aja gitu. Sholat, ngaji, doa, minta tolong ditemenin ke pasar sama Allah. Ya Rob, saya mau buka nih. Mau begini, mau gitu. Waktu awal-awal tuh, di sini ada Fadil juga ya, asisten saya, staf saya. Saya kaget-kaget tuh.
Gila ya, Tat, kita bisa nyetak miliaran kayak gini. Ini kerjanya 5 menit, nggak nyampe berjam-jam malah itu. 5-10 menit aja udah ngebit. Perhatiin siapa yang jual, siapa yang beli, gitu aja udah. Masya Allah. Nah kan kita susah-susah nih nyari bantuan buat bangun pesantren, nyari bantuan buat kemudian beasiswa anak-anak kita. Lah, di sini kesempatannya terbuka. Dan sesuatu yang saya sampaikan berbeda dengan yang saya sampaikan kepada tempat yang lain adalah ilmu yang saya sampaikan ini ada ilmunya para gus. Kalau kita pakai basiroh kita ini, kolbun kita ini, kita pakai kedekatan kita dengan Allah Sang Khalik, dialah penguasa saham secara sebenarnya, rasanya mah gitu, rasanya gitu. Nanti lewat Gus Munif, nanti kita coba undang juga Bekti Sutisna. Ada anak muda luar biasa ini. Dengan duit 250 juta, ya earn money ya, duit itu mungkin sekitar 15 miliar rupiah dalam 6 bulan. Masya Allah ini loh. Luar biasa ini. Ini yang menurut saya sih hal yang menarik. Apalagi besok di masa yang akan datang kita bukan jadi pembeli. Saya udah merancang nih dengan teman-teman bagaimana kemudian Gus adalah pemiliknya gitu, seperti pemilik Bukalapak gitu loh. Nah, kenapa kita nggak bisa buka pesantren gitu? Hah? Kan sama aja. Ya, kita bisa melihat nanti besok ada GoTo yang juga akan manggung di dunia persahaman. Terus kita lagi-lagi beli doang. Jangan, besok kita rajut dengan bantuan Gus Yasin, Gus Kausar, para kiai-kiai, para sepuh. Kita rajut aset kita di seluruh pesantren menjadi nanti the biggest IPO in the world. Ya. Kalau sekarang nih Bukalapak kemarin menyentuh angka 122 triliun, bukan cerita utopia nih. Kalau pesantren bersatu di masa yang akan datang, mudah-mudahan begitu manggungnya udah 500 triliun sendiri. Bisa, kenapa nggak bisa? 100.000 pesantren aja, 100.000 santri saja, ya. Kalau kemudian dirajut secara digital, maka transaksi yang terjadi minimal recurringnya per bulan, SPP, makan kerupuk, makan buah-buahan, ngopi segala macam, katakanlah 1 juta aja, itu udah 100 miliar sendiri. Jangan lupa di dunia persahaman kan bicaranya future, bicara tentang insya Allah. Kalau dalam bahasa IPO-nya looking forward statement, looking forward statement-nya apa ke depan? Nah, kalau 100 kemudian miliar dari 100.000 santri gitu ya, dikali 12, dikali kemudian sekian puluh tahun ke depan ditarik, udah pesantren tuh nggak ada cerita minta-minta juga malah sama negara. Kenapa? Duit triliunan udah cash on hand. Ya, ini saya pamit dulu ke Gus Munif untuk kita kenalan sama Mas Lukman. Ya, Bibo dikenalnya, beliau seorang Habib. Tapi ini unik juga nih, Habib nyemplung di dunia persahaman. Beliau punya aplikasi Tetra namanya, sahamologi, dan sudah membimbing ratusan ribu anak-anak muda Indonesia, investor-investor pemula, sampai kemudian menjadi orang hebat di dunia persahaman. Mohon maaf nih buat yang ikutan lalu nyangka, oh bukannya ini acara Muharraman, bukannya ini acara dengan Habib Syekh. Sudah, alhamdulillah Habib Syekh tadi sudah baca doa juga buat kita semua dan mendoakan apa yang kita lakukan. Insya Allah ini juga buat kebaikan, dan apa yang tadi disampaikan sama Gus Kautsar, bahwa ini juga dalam rangka sustainability pesantren kita semua, dan dalam kerangka tangan kita di atas, bukan tangan kita di bawah. Moga Gus Rifkil bisa mungkin diajak Mas Lukmannya untuk ikut menyampaikan sharing session buat acara malam hari ini. Moga silakan. Ahlan Bib Lukman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.